Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di konten YPP Gupi Pisang Baru. Baiklah pemirsa konten, pada kesempatan ini kita akan mencoba tutorial tentang suatu pekerjaan di lembaga madrasah, baik itu RA, MI, MTS maupun Aliyah, yang mana pekerjaan ini dinamakan simpatika ya. Simpatika itu adalah sistem semua informasi pendidik maupun tenaga pendidikan di Kementerian Agama. Itu kepanjangan dari simpatika. Karena kita YPP Gupi adalah merupakan lembaga pendidikan, di sini kita akan coba mengerjakan pada masuk semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, yang kerjaannya harus memasukkan data-data guru ya, pada aplikasi yang namanya Simpatika. Dalam hal ini kita coba masuk ke Google Chrome, kita ketik Simpatika ya. Ingat, Simpatika tadi adalah Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kementerian Agama. Ketika kita browsing ketik Simpatika, maka akan keluar Simpatika Portal. Setelah masuk ke Simpatika Portal, di situ ada login sebelah kanan atas. Di situ ada pilihan login admin, login PTK, aktifasi akun Madrasah Sekolah Simpatika, dan aktifasi akun PTK. Langkah pertama yaitu klik akun PTK ya. Akun PTK kita ambil salah satu dewan guru, di mana dalam hal ini harus dimasukkan nama pengguna. Nama penggunanya siapa? Yang ini biasanya bukan diketikkan nama, tapi NPTK ya, atau PKID. Setelah nama pengguna dimasukkan, baik itu NPTK atau PKID, baru masukkan kata sandi atau bahasa istilah password. Setelah dimasukkan password, langsung masuk ke salah satu guru. Nah, pada langkah pertama yang harus dilakukan adalah setelah masuk, di sini contohnya Pak Sarifudin. Setelah masuk, di situ ada beberapa submenu, dari mulai biodata ya, dari sebelah kiri atas, dari mulai biodata sampai ke dana bantuan ya. Nah, kita klik yang tentang keaktifan ya, menu keaktifan. Di sini ada 3 ya langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah aktifkan portofolio Anda. Di situ riwayat tentang PTK, di situ data semua ada. Kita cek dulu apakah ada yang masih kurang. Kita klik ya, periksa portofolio. Di sini contohnya Pak Sarifudin, dari mulai nama sampai ke nik ya, sampai ke riwayat pengajar. Oke, kembali. Setelah kita cek portofolio, sebetulnya sebelum di sini sudah diaktifkan ya. Sebelum diaktifkan, di bawah portofolio ada tulisan aktifkan. Kita tinggal mengklik aktifkan. Nah, setelah kita mengklik aktifkan, kemudian akan muncul langkah berikutnya, yaitu kita dianjurkan untuk mencetak kartu. Setelah mencetak kartu, kemudian kita lihat info jadwal mengajar. Nah, baiklah pemirsa konten, pada info jadwal mengajar ini, sebelum melakukan data memasukkan jadwal pelajaran, jadwal mingguan, yang pertama yaitu kembali harus mengaktifkan PTK dahulu yang baru saja kami jelaskan. Kita coba login kembali, logout ya, logout dari PTK yang bersangkutan. Kemudian kita login. Nah, di sini login admin. Kita klik login admin. Nah, pada suatu lembaga atau madrasah itu yang bekerja khusus ada operator ya, sama memasukkan username dan password. Kemudian ini sudah masuk ke login admin ya, sebagai operator madrasah. Kita lihat langkah pertama dari beberapa menu yang sebelah kiri dari atas sampai bawah. Kita langsung ke jadwal.
Setelah masuk jadwal, di situ kita lihat kalender akademik. Nah, secara keseluruhan satu semester kita harus isi ya kalender akademiknya. Kemudian lihat jam kerjanya, kita harus kerjakan jam kerja dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, ini harus diisi. Kita lihat di situ ada menu-menu daftar ulang, kemudian rapat poli murid, sampai paling bawah libur semester genap ya. Di sini masih setting libur semester ganjil. Nah, kita klik yang genapnya, maka sama pembahasan nanti tentang apa saja yang diagendakan pada semester genap. Kita kembali ke jadwal, kemudian lihat jam kerja. Kita klik lihat jam kerja. Jadi sebelum menyusun jadwal kita harus lihat jam kerja. Di sini jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu ya. Kita mulai masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu harus di setting dulu. Cara settingnya adalah sebagai berikut. Di situ ada tanda tambah yang tulisannya pengaturan jam kerja. Kalau kita klik, kita diperintahkan untuk memasukkan masuk jam berapa, pulang jam berapa, seperti itu. Dan nanti minggu itu libur juga ada settingannya. Baiklah, setelah pengaturan jam kerja reguler, kita kembali ke jadwal, masuk ke jadwal kelas ya. Jadwal kelas di sini ada jadwal mingguan. Namun sebelumnya kita atur dulu di pengaturannya, kelola jadwal. Di situ kita lihat buat model baru atau template yang sudah disiapkan ya. Nah, kebetulan di sini sudah kita siapkan template-nya. Di sini kita masuk jam 7.15, tentunya hari Senin itu harus upacara, itu pun disetting ya. Kita setting dulu sebelum memasukkan siapa yang guru masuk hari Senin, berapa jam masuknya. Kita harus bikin template-nya ya. Kemudian kita bikin template istirahat. Nah, seperti itu. Kita lihat berapa jumlah jam per minggunya. Kemudian kita bagi berapa perharinya. Di sini kita setting 9 jam. Setelah itu baru kita masukkan, setelah template tersedia kita masukkan nama-nama guru, mengajar berapa jam, sampai dari Senin sampai ke hari Sabtu. Kemudian tadi yang kelas 10, ini yang kelas 11-nya. Contoh ya, ini yang kelas 11-nya. Sama sistemnya. Kita masuk ke jadwal. Nah, ini contoh jadwal yang sudah kita buat. Hari Senin upacara, kemudian jam pertama, jam kedua sosiologi, jam ketiga, keempat matematika, dan selanjutnya sampai hari Sabtu kita isikan. Oke, itulah pemirsa konten. Setelah kita isi jadwal, kemudian kita akan kembali ke login PTK ya, untuk melihat apakah sudah benar guru yang bersangkutan mengajar sesuai dengan settingan jadwal yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita lihat masuk. Oke. Masuk ke jadwal PTK kembali ya, akun login ke PTK. Nah, tadi pada data guru kita akan lihat. Nah, di situ sudah terlihat beberapa guru sudah masuk beban jam tatap mukanya. Ada yang kebagian 9 jam, ada yang 18 jam, ada yang 5 jam. Ini hasil dari kita menginput jam pelajaran di jadwal mingguan seperti itu. Nah, di sini setelah selesai, data guru selesai, data staf tenaga pendidikan selesai, kemudian data jam kerja selesai, kemudian kita ajukan yang diistilahkan
Maksud ajukan di sini adalah setelah kita mengerjakan PTK dan jadwal di semester genap, ini diajukan ke operator kabupaten. Artinya nanti setelah ditinjau oleh operator kabupaten, diverifikasi, kemudian divalidasi sehingga selesai 1 semester genap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.